Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas tentang manajemen, terlebih lagi ke unsur-unsur manajemen, fungsi-fungsi manajemen, serta pendekatan dalam manajemen pendidikan. Sebelum itu, lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tias Tangwangulan dengan NPM A1D021006 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, langsung saja kita mulai. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen terdiri dari 7M dan 1I. Yang pertama ada man atau manusia. Manusia berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan. Diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua, material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga ada mesin atau mesin. Merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga. Baik itu peralatan yang modern maupun peralatan yang masih bersifat konvensional atau tradisional. Yang keempat ada money atau uang. Money dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, dan mesin. Yang kedua ada modal kerja berupa kas dan piutang. Yang kelima, metode atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerangkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Yang keenam, ada market atau pasar. Adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang ketujuh, ada minute atau waktu. Merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Yang kedelapan adalah information. Informasi sangat diperlukan, misalkan ada info bahwa suatu produk sedang naik daun. Maka, dari info tersebut, pelaku manajemen dapat menentukan pasar dari produk tersebut, menentukan material, alatnya, bahkan modal untuk membuat produk tersebut. Maka dari itu, informasi memang memiliki peran yang penting sehingga termasuk dalam unsur-unsur manajemen. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi planning atau perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman, pelaksanaan, dan pengendalian. Menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Dr. Asmendri, SAG MPD, Associate Professor of Educational Management, IAIN Batu Sangkar Indonesia, langkah-langkah dalam perencanaan yaitu 1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. 2. Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan yang terakhir, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Dalam pengorganisasian, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan, antara lain, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok. Yang ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Yang keempat, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Yang selanjutnya, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Yang ketiga, penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning, organizing, controlling. Actuating dianggap sebagai
intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan. Penilaian pelaksanaan performansi serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan, menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholders menjadi puas. Selanjutnya adalah pendekatan dalam manajemen pendidikan. Pendekatan dalam manajemen pendidikan. Perencanaan pengajaran dalam rangka mempersiapkan alternatif pemecahan masalah guna memenuhi kebutuhan pendidikan secara realistis harus berpedoman kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan terinci. Berbagai tujuan yang telah ditetapkan akan menentukan pula pola pendekatan perencanaannya. Ini berarti bahwa sektor pendidikan harus menyediakan lembaga-lembaga pendidikan serta fasilitas untuk menampung seluruh kelompok umur yang ingin memperoleh pendidikan. Jika jumlah tempat yang bersedia masih lebih kecil daripada jumlah tempat yang seharusnya ada, maka dikatakan bahwa permintaan masyarakat melebihi penyediaan. Perbedaan-perbedaan dalam tujuan itu menyebabkan timbulnya bermacam-macam pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Seluruh pendekatan yang ada dapat disederhanakan dalam 3 kategori. Yang pertama, pendekatan permintaan masyarakat. Pendekatan permintaan masyarakat adalah suatu pendekatan yang bersifat tradisional dalam pengembangan pendidikan. Pendekatan ini didasarkan kepada tujuan untuk memenuhi tuntutan atau permintaan seluruh individu terhadap pendidikan pada tempat dan waktu tertentu dalam situasi perekonomian, sosial, politik, dan kebudayaan yang ada pada waktu itu. Yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan. Dalam pendekatan ketenaga kerjaan ini, kegiatan-kegiatan pendidikan diarahkan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja. Dalam keadaan seperti ini, kebanyakan negara mengharapkan supaya pendidikan mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kerja yang terampil untuk pembangunan di sektor pertanian, perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pendekatan nilai imbalan. Dalam pendekatan ini dipertimbangkan penentuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil, keuntungan atau efektivitas yang akan diperolehnya. Dalam hal ini, bukan hanya biaya keseluruhan pendidikan, tetapi juga biaya suatu jenjang dan jenis pendidikan selalu dibandingkan dengan nilai hasil. Misalnya, kenaikan pendapatan atau kenaikan produktivitas dari orang-orang yang sudah memperoleh pendidikan. Jenis-jenis pendekatan dalam manajemen pendidikan, yaitu yang pertama adalah manajemen adalah kerja sama orang-orang, yang kedua manajemen adalah suatu proses, yang ketiga manajemen sebagai suatu sistem, yang keempat manajemen sebagai pengelolaan, yang kelima kepemimpinan dalam manajemen pendidikan, yang keenam komunikasi dalam manajemen pendidikan. Baiklah, sampai di sini saja presentasi dari saya. Apabila terjadi banyak kesalahan, saya mohon maaf dan semoga yang menonton video ini memperoleh ilmunya. Mohon maaf terdapat kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.